Aku gelisah. Sangat-sangat gelisah pada waktu itu. Dan sekarang pun masih. Namun mengapa? Mengapa kalian menganggap aku gila? Rasa sakit itu menajamkan indera pendengaranku, bukan melumpuhkannya, apalagi menumpulkannya. Dengarlah, kalian akan mengetahui betapa waras dan tenangnya aku menceritakan seluruh kejadiannya kepadamu. Sulit untuk menjelaskan bagaimana mula-mula gagasan itu menyusup dalam benakku. Namun ketika masuk, ia selalu memburuku siang dan malam. Aku mencintai orang tua itu. Tak ada niat dan dendamku. Ia juga tak pernah berbuat salah kepadaku, apalagi melukai hatiku. Dan aku juga tak menginginkan hartanya. Namun kupikir, yang menjadi persoalan adalah matanya. Iya, matanya. Salah satu bola matanya menyerupai mata burung pemangsa. Dan ketika aku melihatnya, darahku membeku. Dan sejak saat itu, sedikit demi sedikit, aku membulatkan hatiku untuk membunuhnya. Iya, aku membunuhnya. Agar aku terbebas dari sergapan mata burung pemangsa itu. Dan inikah yang kalian anggap gila? Aku yakin orang gila di luar sana tidak tahu apa-apa. Bahkan di sini kalian akan mengetahui betapa cerdiknya aku menyelesaikan pekerjaan itu. Begitu rapih, terencana, dan kemudian aku berpura-pura untuk tidak tahu apa-apa. Seminggu sebelum aku membunuhnya, aku berbuat baik kepadanya. Aku bersikap manis kepadanya. Dan aku selalu mengucapkan selamat pagi kepadanya. Namun ketika tengah malam tiba, aku selalu menyelinap dan mengendap-endap ke kamarnya. Aku juga memutar gagang pintunya. Dan ketika pintu itu terbuka, cukup untuk aku memasukkan kepala. Aku memasukkan lentera yang tertutup katuk. Ia tertutup katuk karena jangan sampai ada seberkas cahaya yang menerangi matanya. Dan aku menunggunya selama sekitar 1 jam. Setelah 1 jam, aku mulai membuka pelan-pelan katuk itu agar ada seberkas cahaya yang menerangi mata burung pemangsa itu. Aku selalu melakukan pekerjaan itu selama 7 hari berturut-turut. Dan ketika hari ke-8, ketika malam ke-8, aku melakukan hal yang sama. Namun bedanya, aku melakukannya secara pelan-pelan dan berhati-hati. Jangan sampai orang tua itu terbangun dan mengagalkan semua rencanaku. Aku sudah tidak sabar menantikan kemenanganku. Kemenangan merampas mata setan itu agar tidak ada lagi sergapan mata itu. Dan keadaan kamarnya sekarang cukup pekat. Jendelanya tertutup rapat. Dan aku pikir, ini
tibalah saatnya. Tibalah saatnya untuk aku membunuhnya. Ketika aku menyusupkan lentera itu dan membuka pelan-pelan kartu itu, tanpa sengaja, jempolku mengetuk lempengan penutup katup itu. Sialan. Dan lebih sialan lagi, orang tua itu terbangun. Dan aku hanya bisa mematung di balik pintu kamar itu. Mematung dia. Sembari mendengar. Apakah orang tua itu kembali merebahkan dirinya kembali atau tidak? Namun ternyata tidak. Orang tua itu tidak merebahkan dirinya kembali. Tentu dia was-was. Entahlah, aku tidak tahu. Setelah cukup lama aku berdiam di situ, aku memberanikan untuk membuka sedikit demi sedikit penutup katup itu. Dan akhirnya, seutas cahaya tipis mendarat tepat di bola mata setan itu. Dan seketika itu juga amarahku memuncak. Tapi bukan dengan wajah orang tua itu, tapi dengan matanya, bola matanya. Aku masih bisa menahan diri. Sembari aku mendengar detak jantung yang teramat lama, teramat kencang dan cepat, seakan genderang mau perang. Aku mulai gelisah, dan ya, aku gelisah. Sampai sekarang pun aku masih gelisah. Dan akhirnya tiba waktunya untuk malaikat maut menjemputnya. Aku mempersiapkan diriku. Dan aku membuka semua katup lentera itu. Dan aku melompat. Aku melompat. Aku melompat ke dalam kamarnya. Dan dengan sergap, aku mencekik lehernya. Dan aku seret dia ke lantai. Lalu, aku membekapnya dengan bantal. Aku tersenyum lebar di situ. Karena aku berhasil membunuhnya. Aku berhasil merampas mata burung pemangsa itu. Namun tenang. Aku tidak berhenti begitu saja. Aku kurang puas. Lalu aku mengambil pisau. Pisau itu kugunakan untuk memenggal kepalanya dan memotong tangan serta kakinya. Aku juga membuka 3 bilah bambu dan kumasukkan anggota tubuh itu ke dalam bilah bambu itu. Kemudian aku merebutnya. Dan akhirnya selesai sudah tugasku untuk merampas mata burung pemangsa itu. Dan aku sekarang mulai tenang. Bagaimana? Begitu rapih dan terencana, bukan? Ya tentu iya. Oh iya, aku juga tak perlu untuk membersihkan tempat itu. Karena apa? Karena tidak ada bercak darah yang bercecer di lantai itu. Tenang, aku tenang. Pekerjaan itu selesai kira-kira pukul 4 pagi. Namun setelah itu, aku mendengar pintu depanku diketuk oleh seseorang. Ya, aku turun dengan perasaan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika aku membukanya, ternyata ada 3 orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian.
dan ingin menyelidiki apa yang terjadi di rumah ini. Dan ternyata tetanggaku mendengar jeritan si tua itu. Sial. Tapi aku mempersilahkan mereka untuk masuk. Aku mempersilahkan mereka untuk menyelidiki semua yang ada di rumah ini. Terutama kamar si tua itu. Aku juga mengajaknya ke sana. Ya, aku juga mengajaknya ke sana. Dan dengan bangga, aku mempersilahkan mereka untuk duduk di bangku yang setelah aku siapkan. Tapi sebentar. Aku merasa parasku memuncak. Iya, aku merasa itu. Dan aku menginginkan mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Kepalaku pusing. Dan aku mendengarkan sebuah suara di telingaku. Suara itu semakin kencang, dan semakin kencang. Bunyi keparat itu semakin kuat. Mengapa mereka tidak mau pergi? Ya Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Aku meracau, aku mengutuk. Suara itu semakin keras, suara itu semakin kencang, dan semakin kencang. Tapi mereka tetap bercakap-cakap, seakan tidak ada apa-apa. Bahkan mereka pun tersenyum. Apakah mereka tidak mendengarkan suara itu? Bagaimana mungkin? Suara itu terlalu keras. Aku harus jauh lebih baik dari ini. Namun aku tidak bisa. Aku memekik. Dan aku akhirnya menyuruh mereka untuk membongkar 3 bilah bambu itu. Agar mereka menemukan suara detak jantung dari si tua itu. Langit senyap, mentari pun redup, mendesing suara panggilan bersujud. Bocah enggan pulang, berkejaran